من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله يحثكم على طاعته واستفتحوا الذي هو خير. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali khutbah Jumat di hari yang penuh dengan berkah ini. 7 hari Allah sediakan bagi kita dalam sepekan. Penghulunya Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat ini. Dengan bersama-sama kita perbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh dalam setiap majlis, dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen. Selalu kita awali dengan memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh untuk melimpahkan rahmat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Salawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anggota keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam bagiannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita, setiap manusia, termasuk yang berbicara ini, tidak ada satupun yang luput dari dosa. Setiap kita pasti pernah bersalah. Setiap kita pasti pernah bermaksiat, pernah berdosa. Baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Menurut kita berbuat baik, tetapi ternyata berbuat dosa kepada orang lain. Jamaah sekalian, sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam khata'un. Dan setiap anak cucu Nabi Adam adalah tempatnya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah khilaf, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ketika kita menyadari kenyataan ini bahwa tidak ada satupun di antara kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdosa, tidak pernah khilaf, tidak pernah salah, sehingga menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kenapa? Karena kita paham bahwa taubat merupakan langkah utama. Langkah utama dan langkah pertama yang mesti kita lakukan ketika kita ingin menapaki jalan kehidupan ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa kehadiran kita di dunia ini hanyalah ibaratkan perantau. Kita sebagai seorang musafir menempuh perjalanan. Berapa lama perantauan kita di dunia sesuai dengan kontrak ajal kita masing-masing. Ada yang 3 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tidak ada di antara kita yang tahu persis berapa lama masa kontrak kita untuk merantau di dunia ini. Dan jemaah sekalian, menempuh perjalanan hidup kepada Allah, menuju ridha Allah, bukanlah jalan yang mudah. Jalan yang mendaki penuh dengan ujian dan tantangan. Fala ta'amal aqabah.
Ibaratkan seseorang yang ingin mendaki puncak gunung Merapi, di sisi lain di pundaknya dia menyandang ransel dengan beban puluhan kilogram, maka akan semakin berat. Mungkin tidak akan pernah sampai dia mencapai puncak gunung Merapi. Begitulah ibaratnya ketika kita ingin hidup sisa-sisa hidup kita betul-betul menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak mungkin sampai ketika pundak kita masih dibebankan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Tidak ada cara jemaah sekalian kecuali kita lepaskan, kita buang jauh-jauh semua beban dosa yang menghimpit pundak kita. Dan tidak ada cara kecuali membuang dosa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud kita bertobat kepada Allah? Kita sama tahu asal katanya dari taba, pulang, kembali kita kepada Allah, kembali kita kepada fitrah. Setelah kita terlanjur berbuat salah, setelah terlanjur berbuat dosa, setelah terlanjur berbuat maksiat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak aneh, sekali lagi tidaklah aneh ketika ada anak cucu Nabi Adam berdosa. Tidaklah aneh ketika ada anak cucu Nabi Adam terjerumus kepada kedurhakaan. Karena memang dalam setiap jiwa kita Allah bebankan, Allah ilhamkan, Allah berikan dua tabiat yang berlawanan sekaligus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap jiwa kita, yang pertama kecenderungan untuk berbuat fujur, kecenderungan untuk berbuat keburukan, sekaligus Allah ilhamkan kecenderungan untuk taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, dan membersihkan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidaklah aneh ketika ada anak cucu Nabi Adam terjerembab kepada kedurhakaan. Karena Nabi Adam alaihissalam pun pernah terjerumus kepada kedurhakaan. Karena begitu halusnya dan begitu liciknya iblis laknatullah alaih dalam menjerumuskan dan menjebak Nabi Adam dan istrinya. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, itu yang dia lakukan, sehingga Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dibuang ke muka bumi ini. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, seluruh kedurhakaan Nabi Adam alaihissalam, seluruh dosa dan maksiatnya bersih sebersih-bersihnya ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-23, doa tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan lisan, dengan tangan, dengan hati, ternyata tidak ada yang kita zalimi hakikatnya kecuali kita menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi tidak heran, tidaklah aneh ketika ada anak cucu Nabi Adam berbuat dosa. Tetapi yang aneh ketika seorang hamba terus-menerus berbuat dosa.
Jika seorang hamba terus-menerus berbuat kedurhakaan, tenggelam dalam dosa-dosanya, lupa kepada Tuhannya, sehingga Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri, dosanya menjadi bertumpuk-tumpuk dan akhirnya hatinya menjadi hitam legam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ada yang kita khawatirkan, yang sangat berbahaya ketika seorang umat manusia tidak segera bertobat. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang oleh Imam Tirmidzi pernah mengingatkan, tentu untuk kita semua sebagai umatnya. Kata Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya jika ada seorang hamba melakukan satu maksiat, satu kesalahan, maka akan ditorehkanlah salah satu bintik hitam dalam hatinya. Ketika dia segera beristighfar dan minta ampun, maka bintik hitam ini akan bersih kembali. Tapi ketika dia tidak segera beristighfar dan minta ampun kepada Allah, akan diikuti dengan maksiat-maksiat berikutnya. Karena berbuat dosa, bermaksiat ibaratkan minum air laut, diminum seteguk akan menimbulkan keinginan untuk minuman tegukan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sebagai contoh sederhana jamaah sekalian, ketika ada seorang berbohong, maka akan diikuti dengan kebohongan kedua untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Diikuti kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan dia yang kedua. Begitu seterusnya. Akhirnya hatinya penuh dengan tumpukan noda-noda hitam akibat torehan dosa-dosanya. Itulah yang disebut dalam surat Al-Mutaffifin dengan Nur yang kita khawatirkan jamaah sekalian. Ketika hati sudah diselimuti oleh noda-noda hitam yang menggumpal, itulah hakikat dari kekufuran. Potensi fitrah kita terselimuti dengan noda hitam akibat tumpukan-tumpukan dosa yang kita biarkan tidak segera kita bersihkan dengan beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahumullah. Sekali lagi, tidak aneh, tidak heran ketika ada umat manusia yang terlanjur berbuat salah bermaksiat. Kalau kita coba kelompokkan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini secara global, paling tidak ada 3 kelompok manusia ketika menyikapi dosa maksiat yang dia lakukan. Yang pertama jemaah sekalian, ada sekelompok umat manusia yang hobi bermaksiat, bangga dengan dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Adakah orang yang bangga dengan dosanya? Banyak. Apa bukti dia bangga dengan dosanya? Dia pertontonkan dosanya ke depan orang ramai, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dia upload, dia perlihatkan seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang banyak, inilah kemaksiatan saya. Khatib yakin tidak ada di antara kita yang ingin masuk kelompok yang pertama ini. Yang kedua jemaah sekalian, ada sekelompok hamba Allah ketika dia terlanjur berbuat dosa, khilaf, terlanjur berbuat salah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, pagi dia bermaksiat, siang dia bertobat, sore dia ulang kembali dosa yang sama. Siang dia bermaksiat, malam dia bertobat, besok dia ulang kembali dosa yang sama. Itulah disebut oleh almarhum Buya Hamka dengan tobat-tobat sambaladu. Dan khatib juga percaya tidak ada di antara kita yang ingin dimasukkan Allah dalam kelompok yang kedua ini. Yang ketiga jemaah sekalian, ada sekelompok umat manusia ketika dia khilaf, terlanjur berbuat salah, bermaksiat, dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, taubatan nasuha. Inilah yang diperintahkan Allah sebagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, tobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Dan khatib yakin seluruh kita, baik yang hadir di masjid saat ini maupun yang berada di sekitar masjid ini, ingin Allah masukkan dalam kelompok yang ketiga ini. Ketika terlanjur khilaf,
terlanjur berbuat salah, kita ingin masuk dalam kelompok orang yang taubatan nasuha. Pertanyaannya jamaah sekalian, ketika saya ingin taubatan nasuha, apa yang harus saya lakukan? Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, dengan singkat juga, kita sampaikan paling tidak ada 5 hal yang mesti kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama jemaah sekalian, kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita curhat kepada orang lain. Untuk apa aib kita sampaikan kepada orang lain? Allah sang penjaga aib. Lebih indah lagi di tengah malam yang sepi, ketika di rumah kita masih tertidur lelap, sekitar jam 2 dan 3 dini hari, kita bangun, kita berwudu, kita awali dengan salat taubat 2 rakaat, kemudian berkhalwat dengan Allah. Kita ungkapkan, kita sebutkan satu persatu di hadapan Allah dosa yang kita lakukan, dosa kepada orang tua kita, orang tua yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang sudah kita abaikan, jarang kita silaturahimi dan jarang kita doakan. Dosa kepada anak-anak kita, haknya yang tidak kita penuhi dengan utuh. Dosa kepada istri, pada tetangga, dosa akibat tangan kita, mulut kita, bahkan dosa yang muncul dari hati kita yang seringkali busuk hati. Percayalah jemaah sekalian, setiap kita sebut dosa kita di hadapan Allah akan diikuti dengan tetesan air mata. Maka beruntunglah orang yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh bara api neraka. Yang pertama, mata para mujahidin yang sedang dirosah di malam hari. Orang lain tidur, dia terjaga. Kemudian yang kedua, mata yang senantiasa bercucurkan air mata karena takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah Allah membutuhkan pengakuan dosa kita? Tidak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji jarah, sebesar biji atom, dosa atau kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Pentingnya kita diawali dengan mengakui dosa dan kesalahan kepada Allah untuk diri kita sendiri. Karena orang, hakikat dari tobat adalah keinginan untuk memperbaiki diri. Dan awal memperbaiki diri karena orang mengakui kesalahan dan kekhilafannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang harus kita lakukan ketika betul-betul ingin bertobat kepada Allah, menumbuhkan rasa penyesalan. Menyesal bukanlah amal lidah, penyesalan adalah amal hati. Tumbuhkan dari lubuk hati yang paling dalam. Menyesal sudah terlanjur melakukan dosa ini, dosa itu, dan dosa yang bermacam-macam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang Imam Ahmad mengungkapkan, an-nadamut taubah. Penyesalan adalah bagian dari taubat. Jemaah sekalian, yang ketiga, setelah kita tumbuhkan rasa penyesalan, kita tumbuhkan, kita kuatkan tekad, kita kuatkan azam untuk tidak mengulangi lagi kesalahan kehilafan yang sama untuk waktu-waktu berikutnya. Inilah yang membedakan antara taubatan nasuha dengan tobat-tobat sambalaru. Yang keempat, jemaah sekalian, kita selesaikan urusan kita dengan sesama manusia. Bersalah kepada Allah cukup dengan istighfar, minta ampun. Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi bermasalah dengan sesama manusia tidak cukup diselesaikan dengan istighfar. Kita selesaikan urusan kita yang berhubungan dengan hati dan perasaan tersinggung orang oleh karena kita. Segera minta maaf. Tidak ada cara lain. Tidak ada kehinaan bagi orang yang meminta maaf. Bahkan yang ada adalah kemuliaan. Apalagi bagi orang yang memaafkan tanpa diminta maaf. Yang berikutnya berhubungan dengan harta benda, kembalikan segera, selesaikan. Ada teman kawan yang barang, maaf, ada barang teman yang kita pinjam. Kalau memang sudah datang waktunya, kembalikan segera. Mohon maaf jemaah sekalian,
Kadang-kadang kita kurang peka terhadap ini. Kita pinjam buku kawan, sudah 20 tahun masih sama kita. Kita pinjam buku kawan, sudah 15 tahun masih pada kita. Kecuali datang, kembalikan. Kalau kita atau minta keikhlasannya, minta kerelaannya. Kalau akadnya pinjam, kembalikan. Kalau akadnya minta, tidak perlu dikembalikan. Kemudian begitu juga dengan hutang piutang, tidak kita diamkan. Kalau jatuh temponya, kembalikan segera. Kalau belum sanggup, datangi, minta kelapangan dan kerelaannya. Dan begitu juga ada hak orang lain yang kita ambil, kembalikan. Yang terakhir jemaah sekalian, kita imbangi dengan banyak-banyak melakukan amal soleh. Kita tingkatkan kualitas ibadah wajib kita, dan kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sunnah kita, ibadah-ibadah nawafil kita. Barakallahu fi wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani lakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, sebelum kita tutup khutbah yang kedua ini dengan bermunajat kepada Allah, kita review kembali, kita ambil kembali poin-poin yang penting sampaikan di khutbah yang pertama. Mudah-mudahan bisa kita ambil dan kita bawa pulang. Tidak hanya sekedar kita bawa pulang, tapi kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita. Setiap Jumat khatib menyampaikan pesan-pesan takwa dan tauhid. Tentu tujuannya untuk setiap Jumat kita perbaiki kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sekali lagi yang perlu kita sadari, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah bersalah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berdosa. Yang maksud adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, lagi menjadi sebuah kemestian, keniscayaan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah. Tentu yang kita inginkan adalah taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah. Berbahagialah orang yang taubatnya diterima oleh Allah, karena dirinya akan kembali ibaratkan bayi yang bersih, bayi yang masih suci, kembali kepada fitrahnya. Untuk itu kita sampaikan di khutbah yang pertama, ada 5 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, kita akui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengakui kesalahan awal dari tanda kita betul-betul ingin memperbaiki diri. Yang kedua, tumbuhkan penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam. Yang ketiga, kuatkan azam, kuatkan tekad, tidak akan mengulang kembali kekhilafan, kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan sebelumnya. Yang keempat, kita selesaikan urusan kita dengan sesama manusia. Berhubungan dengan perasaan tersinggung orang oleh karena kita, minta maaf. Berhubungan dengan harta benda dan materi, kembalikan. Baik yang kita pinjam maupun yang kita ambil tanpa hak. Kemudian yang terakhir, kita perbanyak, imbangi dengan banyak-banyak melakukan ibadah. Ibadah wajib, sempurnakan. Ibadah sunnah, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang dikelompokkan dalam orang yang taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لا، ما عاد يرعبني ظلم يهددني، لا شيء أخسره، لا مهما